Pemirsa, tuntutan hukuman mati untuk Heri Wirawan, terdakwa pemerkosa santriwati di Bandung, Jawa Barat menuai pro dan kontra. Salah satu yang menentang hukuman itu yakni Komnas Hak Asasi Manusia. Tuntutan hukuman mati untuk terdakwa predator santriwati Heri Wirawan menuai pro dan kontra. Salah satu yang menolak hukuman mati itu datang dari Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Pihaknya menyatakan menentang hukuman mati untuk segala tindakan kejahatan termasuk kekerasan seksual. Komnas HAM menyebut penolakan itu untuk menerapkan salah satu prinsip hak asasi manusia, yakni memberi hak untuk hidup. Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Mulyana, selaku jaksa penuntut umum, meminta majelis hakim membubarkan pesantren yang didirikan terdakwa. Kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Subsidiar selama 1 tahun kurungan, dan kemudian mewajibkan pada terdakwa untuk membayar restitusi pada anak korban yang total keseluruhan sebesar 331.520.186 rupiah. Kelima, kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manur Huda, kemudian Parakan Saat, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Manur Huda Komplek Magasatwa, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, dan hasilnya serahkan pada negara, SECU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kasus perkosaan 13 santriwati yang dilakukan terdakwa Heri Wirawan mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta penanganan hukum terhadap Heri dilakukan secara tegas dan meminta agar memperhatikan kondisi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, apa alasan Komnas HAM menolak hukuman mati terdakwa Heri Wirawan? Hukuman apa yang layak untuk predator santriwati itu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dan Naila Rizky, aktivis anti kekerasan seksual. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Taufan terlebih dahulu. Pak Taufan, mengapa Komnas HAM tidak setuju Heri Wirawan, pemerkosa 13 anak, dituntut hukuman mati? Ya, saya kira saya perlu meluruskan dulu ya. Komnas HAM prinsip dasarnya sangat mengapresiasi langkah kejaksaan kepolisian Jawa Barat yang sangat cepat menangani kasus ini, karena ada kasus lain yang sejenis yang juga terjadi di lembaga keagamaan misalnya, itu lambat, akan ada yang sudah 2 tahun lebih belum proses, tapi ini cepat, karena itu kita apresiasi. Yang kedua, Komnas mengapresiasi langkah dari kejaksaan yang dalam hal ini niatnya ingin menuntut maksimal gitu. Tetapi kemudian pilihan dari kejaksaan dalam hal ini adalah hukuman mati. Kami sebagai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ingin mengingatkan bahwa meskipun norma hukum dalam negeri kita masih ada pasal hukuman mati, tapi sebetulnya kita ini harusnya secara bertahap mulai meninggalkan pendekatan hukuman mati itu, digantikan dengan hukuman maksimal yang lain. Saya kasih contoh dalam beberapa kesempatan ya. Misalnya ini pelakunya WNI di Inggris, namanya Rehan Sinaga, korbannya 200 orang, seperti itu. Pengadilan Inggris tidak menghukum mati Rehan Sinaga, tetapi memberikan hukuman maksimal dalam bentuk hukuman kurungan yang itu puluhan tahun. Yang dari hukuman yang panjang itu dipastikan bahwa saudara Renhat sampai akhir hayatnya tidak akan pernah bisa keluar dari penjara. Itu alternatif yang sekarang dikembangkan di negara-negara yang hukumnya sudah maju. Jadi dalam hal ini jangan seolah-olah dikontradiksikan antara Komnas HAM dengan penegak hukum, karena kami justru secara prinsip sangat mengapresiasi langkah cepat dan langkah tegas dari aparat penegak hukum. Yang kedua, fokus kepada korban. Kami malah ingin menambahkan masukan kepada kejaksaan
kejaksaan, restitusi itu mestinya menjadi tanggung jawab negara. Bahwa langkah salah satunya adalah menyita harta dari pelaku, iya. Tetapi kalau seandainya tidak mencukupi, maka tanggung jawab sepenuhnya itu ada di tangan negara. Untuk mengurusi mereka dalam arti rehabilitasi, trauma hidup, dan lain-lain, termasuk juga soal biaya masa depan mereka sampai mereka dewasa begitu. Yang saya kira itu 500 juta atau apa yang tersedia dari hartanya pelaku itu tidak akan mencukupi. Nah, karena itu tentu penanggung jawab utamanya adalah negara. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kami mendorong Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengevaluasi ya sistem pendidikan seperti ini. Kita tidak, tentu banyak hal yang sangat bagus ya dari boarding school ini, tapi juga ada kasus-kasus di mana kekerasan seksual, pornografi dan lain terjadi. Karena itu perlu ada evaluasi menyeluruh juga supaya terjadi pencegahan terhadap kekerasan seksual itu. Jadi itu sikap Komnas HAM, jangan dilihat parsial ya, hanya menolak mati seolah-olah begitu saja. Itu, terima kasih. Saya kira itu klarifikasi yang kita sampaikan. Ya, Mbak Naila, tanggapan Anda, layakkah terdakwa Heri Wirawan ini dituntut hukuman mati? Sebenarnya saya hanya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Taufan sebagai Ketua Komnas HAM, bahwa sebenarnya yang perlu kita fokuskan adalah pemulihan korban. Apakah dengan memberikan hukuman mati itu berkontribusi pada pemulihan korban? Nah, ini yang perlu kemudian kita evaluasi bersama. Kami di aktivis HAM perempuan juga tentunya menolak hukuman mati karena itu juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu juga tidak memberikan kontribusi yang substansial maupun juga berarti bagi korban kekerasan seksual. Kita melihat hukuman mati ini ataupun juga hukuman kebiri misalnya adalah kebijakan populis yang kemudian menutupi lemahnya sistem hukum kita yang sebenarnya. Bagaimana sistem hukum kita ini sebenarnya perlu dirombak habis-habisan, perlu diubah gitu ya untuk punya perspektif terhadap korban. Jadi tidak hanya perspektifnya adalah menghukum pelaku saja, punitif gitu. Kita mengapresiasi juga kerja-kerja kejaksaan yang sudah memberikan terobosan, yaitu memberikan restitusi kepada kasus kekerasan seksual. Yang ini juga jarang sekali terjadi. Bisa dicek berapa putusan pengadilan negeri gitu ya, putusan pengadilan mau di putusan PP maupun juga Mahkamah Agung yang memberikan restitusi bagi korban. Ini juga jarang. Jadi saya rasa yang perlu dipromosikan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana sistem hukum kita ini berpihak kepada korban, bukan hanya menghukum pelaku semata. Dan penghukuman terhadap pelaku atau pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus sejalan dengan pemulihan terhadap korban. Ya, tapi Mbak Naila, sejumlah pihak menilai bahwa hukuman mati ini bisa menimbulkan efek jera, terlebih kejahatan seksual sudah marak terjadi belakangan ini. Saya rasa sudah banyak sekali data yang kemudian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memberikan ataupun menimbulkan efek jera gitu ya. Misalnya dalam perkara narkotika, masih banyak kasus-kasus tindak pidana narkotika yang kemudian muncul meskipun sudah ada hukuman mati. Jadi saya rasa argumentasi hukuman mati bisa memberikan efek jera adalah argumentasi yang usang, yang juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketika kita berbicara soal kekerasan seksual, maka yang perlu dipertimbangkan, diprioritaskan adalah kepentingan korban, bukan ego dari masyarakat semata, bukan kemarahan kita. Saya rasa wajar sekali ketika masyarakat marah dan kemudian muncul semangat untuk menghukum mati dan lain sebagainya, tetapi kemarahan itu keliru disampaikan ketika diwujudkan dalam bentuk hukuman mati yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, saya ingin kembali bertanya ke Pak Taufan. Pak Taufan, tapi hukuman mati ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan kita. Bahkan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar predator seksual dihukum berat.
Ya, hukum berat itu kita setuju, tapi kan tidak mesti berarti artinya hukuman maksimal itu adalah hukuman mati, bisa yang lain kan begitu. Bahwa masih adalah norma hukum kita, Komnas HAM mengakui itu. Tapi kan saya katakan tadi, sebetulnya secara bertahap kita ini didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem hukum nasional kita. Jadi sebagai contoh misalnya ya, dalam RKUHP itu pasal mengenai hukuman mati itu masih ada, tetapi dia adalah stop. Jadi bukan dia serta-merta diterapkan. Yang kedua, kalaupun misalnya divonis, dia tidak juga serta-merta dieksekusi. Ada periode 10 tahun untuk review. Kalau orang itu mengalami perubahan perilaku misalnya, maka kemudian diturunkan hukumannya. Itu kan kemajuan, ya. Dulunya nggak begitu, pasal KUHP-nya. Nah, sekarang di dalam rancangan KUHP yang baru sudah ada perubahan-perubahan. Itu dalam rangka menyakuti ya, standar hak asasi manusia yang memang Komnas HAM Indonesia ini ikut serta. Misalnya, itu kan ada dalam optional protokol Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik. Kita sudah ratifikasi juga optional protokolnya selain konvensi kovenant pokoknya, yaitu Kovenant Hak Sipil dan Politik. Jadi kita punya komitmen untuk pelan-pelan secara bertahap mengubahnya. Komnas HAM dalam hal ini bukan menginterupsi apa yang dilakukan oleh jaksa, tidak. Kami memberikan warning saja bahwa apakah tidak lebih baik melakukan satu hukuman maksimal yang lain, ya. Bahwa masih ada norma hukum itu ya kita akui, ya karena itu ya tidak salah 100% itu jaksa mengajukan tuntutan hukuman mati karena memang ada pasalnya gitu. Tapi kan juga bisa jaksa melakukan terobosan, seperti yang kita apresiasi juga ketika jaksa melakukan terobosan untuk restitusi, yang itu belum pernah terjadi. Ini langkah luar biasa dari Kejati Jabar. Ya. Kita apresiasi dan harus berikan rasa hormat kita kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengambil terobosan. Nah, yang tadi saya apresiasi juga di awal adalah langkah cepat dari kepolisian dan kejaksaan. Di Jawa Timur, saya nggak usah sebut kasusnya, sudah 2,5 tahun itu juga dialami sama seperti ini dari institusi keagamaan, tapi belum ada tindakan tegas gitu. Baik Pak Taufan. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dan juga Naila Rizky, aktivis kekerasan seksual, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.